Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Juni Furaida dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan program kerja KKN saya yang akan saya laksanakan di Dusun Lambur 2, RT 11 RW 4, Desa Lambur, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan. Di sini identifikasi masalah yang pertama yang saya temui yaitu banyaknya sampah yang dibuang atau warga membuangnya di selokan atau di tanah kosong. Nah, identifikasi potensinya yaitu keinginan warga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih namun tidak adanya fasilitas yang memadai. Nah, untuk program kerjanya di sini saya akan memberikan pengadaan tempat sampah organik dan non-organik. Kemudian untuk manfaatnya, warga dapat bisa memilih sampah rumah tangga yang dapat dibuang pada tempat sampah yang telah disediakan. Untuk yang kedua yaitu identifikasi masalahnya masih tentang sampah, yaitu ibu-ibu yang ada di Desa Lambur atau warga yang ada di Desa Lambur itu masih banyak sampah rumah tangga yang tidak dapat terurai atau didaur ulang, seperti gelas plastik, terus kemudian bungkus sarimi, bungkus kopi dan lain-lain. Untuk identifikasi potensinya itu masih sampah rumah tangga non-organik dapat didaur ulang dan bernilai ekonomis. Kemudian untuk programnya di sini saya ada pelatihan daur ulang limbah rumah tangga. Kemudian untuk manfaatnya itu dapat menambah keterampilan warga dan produk yang sudah dapat dijual. Yang ketiga itu adanya pandemi kali ini itu mengakibatkan adanya siswa-siswi yang diharuskan belajar di rumah atau belajar daring, itu sehingga banyak siswa-siswi yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, identifikasi potensinya siswi kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian untuk programnya di sini saya akan membuat metode pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa atau siswi, seperti misalnya dengan video atau dengan PPT yang akan kita share untuk pembelajaran mereka. Kemudian manfaatnya yaitu siswi atau siswa-siswi lebih memahami adanya materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat itu ada identifikasi masalah, yaitu kurangnya kepedulian dan pemahaman warga mengenai dampak COVID-19 dan perilaku hidup sehat serta kurangnya pemahaman atas protokol kesehatan. Di sini banyak sekali masyarakat atau warga yang ingin terhindar dari paparan COVID-19 tapi tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker atau tidak menaati social distancing dan lain-lain. Kemudian untuk programnya di sini saya akan membuat media informasi mengenai perilaku hidup bersih dan mengenai protokol kesehatan yang baik menurut pemerintah yang dianjurkan. Nah, untuk manfaatnya itu menambah pengetahuan masyarakat atau warga tentang cara hidup sehat atau tentang manfaatnya warga lebih sadar untuk menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Untuk matriknya yaitu di sini ada program kerja. Yang pertama itu ada program fisik bidang kesehatan. Di sini untuk yang fisiknya saya memilih membuat seperti media informasi, yaitu seperti online atau offline, itu seperti stiker, baleho, pamflet dan lain-lain. Nah, outputnya di sini sebagai media kampanye agar masyarakat menaati anjuran pemerintah mematuhi protokol kesehatan. Untuk rencana pelaksanaannya di sini saya merencanakan 24 sampai 26 Juni 2021. Nah, untuk yang program non fisiknya di bidang kesehatan, di sini saya untuk memilih yaitu pelatihan senam atau stretching. Untuk outputnya yaitu mengurangi rasa stres atau jenuh terhadap masyarakat terhadap pandemi kali ini. Untuk pelaksanaannya saya di sini berencana itu setiap hari Minggu dimulai pada tanggal 27 Juni 2021. Untuk yang ketiga yaitu program ekonomi sosial dan kesehatan. Ini program fisiknya saya memilih pengadaan bibit tanaman obat keluarga. Nah, di sini rencananya setiap masyarakat memiliki tanaman obat kesehatan di setiap rumah mereka. Nah, yang non fisiknya di bidang ekonomi sosial dan kesehatan, di sini saya memilih pelatihan digital marketing kepada
UMKM. Nah, outputnya yaitu mengenalkan media promosi di era digital dan mengikuti perkembangan teknologi. Dan yang kelima itu ada program peduli lingkungan dan program fisik. Nah, di sini program fisiknya saya memilih yaitu pengadaan media informasi seperti poster, pamflet, atau baliho, brosur, dan lain-lain. Ya, outputnya yaitu agar masyarakat sadar pentingnya menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk yang program peduli lingkungan yang non fisiknya saya memilih penyuluhan peduli lingkungan, yaitu outputnya terciptanya lingkungan sehat, bersih karena masyarakat peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk pelaksanaannya saya berencana yaitu 4 Juli 2021. Kemudian yang ketujuh itu ada program literasi hukum dan pendidikan. Di sini program fisiknya saya memilih pengadaan media poster, pamflet, stiker, baliho, dan lain-lain. Untuk outputnya di sini saya ingin masyarakat mengetahui perkembangan agar pandemi di sekitar tempat tinggal mereka sendiri. Kemudian yang kedelapan untuk program literasi hukum dan pendidikan yang non fisiknya di sini saya memilih untuk menjadi relawan di masa pandemi ini untuk siswa atau siswi yang belajar di rumah, untuk siswi SD, siswi SMP, dan siswi SMA. Outputnya membantu agar siswa-siswi ini yang terkendala dalam pembelajaran jarak jauh itu agar lebih mengerti dan lebih dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.